Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosia Amelia dari kelas 10 TDKA. Nama saya Anita Pratwi dari 10 TDKA. Saya Evaria Duljanah dari 10 TDKA. Saya Megadil Aulia dari kelas 10 TDKA. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang adab berpakaian dalam Islam. Islam tidak menentukan model pakaian khusus bagi umatnya. Agama menyerahkan sepenuhnya kepada manusia untuk berkreasi dalam berpakaian, asalkan mengikuti aturan Islam. Artinya, walaupun Islam tidak menjelaskan secara detail model pakaian Islami, tetapi Islam menjelaskan aturan umum dan etika berpakaian yang harus kalian pahami dan harus kalian amalkan. Dalam Islam, fungsi utama berpakaian adalah menutup aurat. Hal ini tercantum pada Quran Surah Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan." Berikut cara berpakaian menurut Islam. 1. Tutup aurat. Menutup aurat merupakan prinsip pertama yang menjadi dasar agar pakaian tersebut dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam. 2. Tidak transparan. Pakaian yang tembus pandang, yang memperlihatkan bentuk tubuh yang harusnya ditutup secara samar-samar bukan merupakan pakaian yang Islami. Sebab, secara tidak langsung, pakaian yang transparan berarti tidak menutup aurat. Memilih warna dan bahan pakaian menentukan pakaian tersebut transparan atau tidak, khususnya dalam keadaan keringatan atau kehujanan. 3. Tidak ketat. Pakaian yang digunakan oleh umat Islam harus longgar dan tidak ketat. Pakaian yang baik ialah pakaian yang tidak memperlihatkan lekukan tubuh, supaya orang yang melihat kita tidak terpancing untuk melakukan hal yang tidak seharusnya. Yang terakhir, tidak menyerupai lawan jenis, yaitu perempuan menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Pratwi. Saya akan menjelaskan materi tentang cara berpakaian yang salah. Yang pertama adalah memakai pakaian yang tidak menutup aurat. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, kita diperintahkan untuk menutup aurat kita, utamanya bagi wanita. Oleh karena itu, kita semestinya memakai pakaian yang melindungi aurat kita dari pandangan orang lain. Keutamaan menutup aurat juga terdapat di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Kedua adalah memakai pakaian yang menyerupai lawan jenis. Dalam Islam juga kita dilarang untuk memakai pakaian yang menyerupai lawan jenis. Hal yang dimaksud di sini adalah laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai wanita, begitupun sebaliknya. Hal ini dapat dibuktikan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5885 yang berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Dia adalah memakai pakaian orang kafir. Segala pakaian khas yang dipakai oleh orang kafir seperti pakaian pendeta, tukang sihir, ataupun pakai salib, dan semua pakaian yang dipakai oleh agama tertentu haram hukumnya bagi kita untuk memakainya. Hal ini terdapat di dalam hadis riwayat Ahmad nomor 50 yang berbunyi, barang siapa yang memakai pakaian suatu kaum maka mereka bagian dari mereka. Keempat adalah memakai pakaian yang terbuat dari emas dan sutra bagi laki-laki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, emas dan sutra dihalalkan bagi wanita kalangan umat kami dan diharamkan bagi laki-laki kalangan umat kami. Hal ini terdapat di dalam hadis riwayat An-Nasai bab perhiasan nomor 5148. Yang kelima adalah memakai pakaian untuk menyembuhkan diri. Ajaran untuk tidak bersombong diri tentu sudah ada di dalam ajaran agama Islam. Seperti hanya sabda Nabi Muhammad yang berbunyi, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya masih ada sedikit rasa sombong. Hadis riwayat Bukhari nomor 91. Enam adalah memakai pakaian yang berlebihan atau boros. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 yang berbunyi, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara dari syaitan. Di sini saya akan menjelaskan tentang adab berhias menurut Islam. Berhias artinya berdandan atau merapikan diri baik dari fisiknya maupun pakaiannya. Berhias dalam pandangan Islam merupakan suatu kebaikan dan merupakan hal yang baik untuk dilakukan sepanjang berhias itu untuk ibadah dan suatu kebaikan.
Menghias diri agar tidak mengganggu kenyamanan pandangan orang lain terhadap kita juga merupakan suatu keharusan untuk setiap muslim, terutama untuk para wanita di hadapan suaminya dan juga untuk pria di hadapan istrinya. Tetapi ada hal yang harus kita ingat dalam berhias. Dalam hias diri, kita tidak boleh melanggar kodrat kewanitaan dan kelelakian. Seperti kita tidak boleh berhias seperti lelaki atau sebaliknya lelaki yang berhias diri seperti wanita. Hal tersebut seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu Rasulullah SAW membenci laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat dari Bukhari. Karena itu, dalam berhias diri menurut ajaran Islam, kita harus sesuai dengan adab dan tata cara yang islami. Sehingga selain memperindah diri, kita juga mendapat nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh adab dalam berhias, misalnya dalam menggunakan alat perhiasan atau alat-alat berhias, kita harus menggunakan yang halal dan tidak menimbulkan efek ketergantungan. Misalnya dalam menggunakan alat make up, kita harus menggunakan yang tidak mengandung lemak babi atau alkohol yang tinggi atau najis dan sebagainya. Yang kedua, dalam menggunakan alat perhiasan atau alat-alat berhias, kita harus menggunakan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Misalnya menggunakan bedak yang terlalu tebal atau parfum yang terlalu menyengat. Yang ketiga, dalam menggunakan sesuatu selalu mendahulukan anggota yang kanan baru kemudian yang sebelah kiri. Sedangkan sebaliknya saat melepas sesuatu mendahulukan yang kiri kemudian yang kanan. Yang keempat yaitu berhiaslah untuk tujuan ibadah atau suatu kebaikan. Misalnya berhias untuk melaksanakan sholat, belajar, mengaji, dan sebagainya. Yang kelima yaitu selalu mengucapkan bismillah untuk memulai berhias. Dan yang terakhir membaca doa menghadap cermin untuk berhias. Saya akan membacakan materi tentang larangan berhias. Larangan berhias bagi laki-laki. Laki-laki tidak boleh memakai emas dan kait sutra. Laki-laki tidak boleh menyemir rambut, operasi plastik, dan memendekkan gigi. Larangan bagi perempuan. Dilarang bersolek secara berlebihan, dilarang menggunakan tato, dilarang menyemir rambut, dilarang menipiskan alis, dilarang memendekkan gigi.